dari mana saja, bisa tolong ketik nama dan tempatnya. Saya mulai dari saya ya. Saya mulai dari saya, misalkan gini, maaf, Yaumil, Jakarta. Oke, terima kasih Pak Leo dari Bekasi, Pak Ferdi Jakarta, Pak Henry Sitanggang dari Tangerang. Oh, banyak banget. Pak Syahrizal dari Bandung, Flavanol Kokoa dari Ibu Melda dari Bekasi, Ibu Vivi dari Palembang, Pak Firman Bekasi Utara, Pak Yohanes dari Duri Riau, Pak Sutarno dari Purwokerto, Ibu Superis dari Hong Kong, ya, Ibu Adelia nih dari Taiwan. Oke, Ibu Lisa dari Tangerang, Ibu Lisa lagi di Tangerang nih ya. Pak Nino, ya halo Pak Nino, selamat datang. Pak Yulian dari Sidoarjo. Oke, ini peserta ada 420 orang nih. Oke, Bapak Ibu saya mulai aja ya, saya mulai aja. Oke, Bapak Ibu, malam hari ini saya mewakili orang yang mengundang Anda ke Zoom meeting ini untuk menjelaskan sebuah informasi yang menurut kami ya, menurut kami saya dan teman-teman Anda ini adalah informasi yang baik. Gitu. Nah, karena ini informasi baik dan berguna, makanya kami mengundang teman-teman Bapak Ibu semua untuk hadir ke acara ini gitu. Terlepas nanti Bapak dan Ibu butuh informasinya, nanti terpulang ke Bapak dan Ibu sendiri. Tapi karena Anda punya peran spesial di hati kami, makanya Anda kami undang ya. Karena ini informasi bagus sekali. Nah, saya langsung mulai aja. Saya coba share screen dulu ya. Maaf, saya share screen dulu. Oke, Bapak Ibu, selamat datang di pertemuannya FHI atau Forever Healthy Indonesia. Ada di pojok kanan atas itu singkatan dari Forever Healthy Indonesia. Kami punya tagline yaitu Ancient Knowledge to Science. Jadi semua pengetahuan zaman dulu, Bapak dan Ibu, yang memiliki nilai-nilai luhur gitu ya, itu dibawa kepada teknologi zaman sekarang, pengetahuan zaman sekarang punya nilai teknologi tinggi gitu ya, seperti itu. Jadi ini tagline dari perusahaan FHI-nya. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di salah satu produk kami itu menjunjung tinggi sekali tagline ini ya, Ancient Knowledge to Science. Oke. Nah, ini Ibu Susan Barlin, Bapak Ibu semua. Ibu Susan Barlin adalah founder atau owner dari perusahaan ini ya. Beliau orang Filipina, tapi beliau berdomisili di Las Vegas saat ini. Ya, beliau adalah co-founder dari CEO Club di Filipina. Konon katanya CEO Club di Filipina itu sangat berpengaruh ya, punya pengaruh bahkan bisa menunda pesawat penerbangan gitu. Beliau juga adalah seorang international marketer ya, juga executive director untuk John Maxwell. Kita sama-sama tahu John Maxwell adalah pembicara terkenal, pengarang buku terkenal, bukunya banyak di Gramedia bahkan di seluruh dunia dan banyak yang bestseller. Juga seminar-seminarnya banyak di dunia, dan Ibu Susan Barlin ini adalah executive director dari John Maxwell Team. Juga adalah professional life coach atau guru kehidupannya, dan juga investor di beberapa bidang. Gitu. Nah, Ibu Susan ini punya latar belakang sebagai seorang leader networking, ya, leader network di Asia Pasifik. Grupnya sangat besar di Asia Pasifik, tapi 5 tahun terakhir ini Ibu Susan berpindah profesi menjadi owner dari perusahaan network, ya, perusahaan jaringan. Oke, ini dia Bapak dan Ibu, kantor pusat kita ada di Las Vegas ya. Kenapa? Karena Ibu Susan tinggal di Las Vegas. Tapi selain itu juga karena Ibu Susan punya obsesi ke depan adalah dia ingin ekspansi ke banyak negara di seluruh dunia. Nah, untuk bisa ekspansi lebih mudah itu harus berhome base di Amerika dibandingkan kalau berhome base di Filipina. 2016 perusahaan ini buka di Filipina, tapi pertengahan 2019 Forever Healthy ini pindah ke Amerika, ke Las Vegas, tempat kediaman Ibu Susan. Ya, ini home base kita di Amerika. Nah, ini kantor pusat kita di Indonesia, Bapak Ibu semua, ada di Gedung Kosa, ya, lantai 2 dan lantai 3 di daerah Tomang, di Jakarta sana, di Jakarta Pusat ya, Jakarta Barat atau Jakarta Pusat? Jakarta Pusat ya. Oh sorry, Jakarta Barat. Tomang Raya nomor 70. Tadinya hanya di lantai 2, tapi sekarang sudah ekspansi ke lantai 3, dan mungkin dalam waktu dekat juga harus ekspansi lagi ke lantai 4 karena jumlah member makin banyak. Nah, ngomong-ngomong Bapak dan Ibu, perusahaan ini baru mulai beroperasi di Indonesia itu September 2020, jadi masih sangat baru. Ya, sebenarnya perusahaan sudah mulai beroperasi sekitar 20 bulan yang lalu, tapi belum pernah merekrut member. Kenapa? Karena perizinannya harus diselesaikan dulu. Jadi selama 20 bulan ini perusahaan ini sudah mengurusi semua perizinan BPOM dan lain sebagainya, termasuk UPL dan seterusnya. Ini dia. Ya, ini tim dokter kita, Ibu, Bapak Ibu semua, ya, semuanya dari Filipina, kecuali yang paling pojok kanan ini, Dr. Winda, itu mulai bergabung di FHI per Oktober kemarin, ya. Nah, ini perizinannya Bapak dan Ibu. Jadi selama 20 bulan ini perusahaan
mengurusi perizinan ya, IT dan produk dan sebagainya. Dan kita sudah dapat dari asosiasi AP2LI dan juga CPL baru keluar bulan September. Makanya perusahaan ini baru mulai merekrut member itu bulan September. Ya. Oke, sedikit sebelum saya masuk ke inti pembicaraannya, saya ingin kasih prolog dulu. Ya, ada statistik angka kematian di dunia yang dikeluarkan oleh WHO, Bapak dan Ibu. Ternyata pembunuh terbesar di dunia itu adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskuler, ya, penyakit jantung dan penyakit stroke. Itu yang di dunia. Kalau di Indonesia ternyata angkanya tidak jauh berbeda, Bapak dan Ibu. Angka yang dua pertama adalah stroke dan jantung. Ya, dua-duanya juga penyakit kardiovaskuler. Ya, ada data juga dari Badan Stroke Dunia, ya, bahwa 1 di antara 6 orang di dunia itu terkena stroke. Bahkan setiap 2 detik itu ada orang terkena stroke, ya. 1-2 gitu. Setiap kali 2 detik ada orang terkena stroke. 1-2. Bahkan kabar buruknya, kabar sedihnya, orang yang sudah pernah terkena stroke itu sangat rentan untuk terkena stroke yang kedua kalinya. Bahkan peluangnya sangat besar, 80%. Dan biasanya stroke ulangan itu jauh lebih mematikan dibandingkan stroke yang pertama. Ya, jadi sudah confirm bahwa kardiovaskuler adalah pembunuh terbesar, ya, penyebab kematian tertinggi di dunia. Nah, sayangnya penyakit kardiovaskuler ini, Bapak dan Ibu, penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah ini, sayangnya dia silent killer gitu, yang diam-diam gitu ya. Dia numpuk tahun demi tahun, akhirnya pada saat dia menyerang itu sudah 80% tersumbatnya. Nah, yang lebih sayangnya lagi, pembuluh darah kita ini kali keliling bumi kalau kita panjang-panjangin gitu ya. Nah, 2,5 kali keliling bumi ini kalau sudah tersumbat di satu titik 80% sudah bisa dipastikan bahwa di titik-titik lain juga terjadi penyumbatan. Ya mungkin 60, mungkin 50% gitu. Nah, bagaimana caranya kita membersihkan pembuluh darah kita yang 2,5 kali keliling bumi itu kalau kita tidak pintar-pintar menjaga kebersihannya gitu. Nah, dan semua organ tubuh manusia itu dialiri oleh dialiri pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini harus lancar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau dia tidak lancar, dia tidak hanya mengaliri darah, tapi dia juga mengaliri oksigen, mengaliri nutrisi, gizi, dan lain sebagainya ke dalam organ-organ tubuh kita. Nah, kalau organ tubuh kita tidak terima nutrisi yang baik, tidak terima oksigen yang baik, yang cukup, dan sebagainya, akhirnya sel-sel yang ada di organ tubuh itu jadi umurnya jadi lebih pendek, gitu. Akhirnya jadi mati dia. Nah, kalau dia mati, maka dia akan merusak organ tubuh itu sendiri gitu. Akhirnya menjadi radikal bebas dan seterusnya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa pembuluh darah kita harus dijaga kebersihannya. Ya, sepanjang 2,5 kali keliling bumi itu. Nah, tapi nggak usah khawatir Bapak dan Ibu, ada kabar baiknya. Nah, kabar baiknya ini adalah dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvard University, ya, dari Fakultas Kedokteran Harvard University di Kepulauan Panama. Ya, di Kepulauan Panama itu banyak pulau, tapi di salah satu pulaunya ada pulau yang namanya Pulau Kuna. Ya, di Pulau Kuna itu tidak ditemukan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskuler, ya, seperti jantung, stroke, hipertensi, ya, bahkan diabetes dan kanker itu sangat kecil populasinya di sana, ya, meninggal karena penyakit-penyakit tadi. Sementara di pulau-pulau sekitarnya, di Kepulauan Panama yang lain itu banyak sekali kematian karena kardiovaskuler, bahkan dengan jantung dan dengan diabetes dan kanker juga banyak gitu. Tapi di Pulau Kuna tidak ditemukan kasus-kasus seperti itu. Bahkan rata-rata tekanan darah penduduk di sana untuk orang umur 65 tahun sekalipun gitu ya, itu normal sekali, 110/70. Kalau di Indonesia orang umur 65 tahun normalnya sekitar 130 gitu ya, batas atasnya, itu 140 gitu. Kalau di sana tidak, ini textbook kedokteran banget 110/70. Nah, apa sih yang menyebabkan Pulau Kuna beda dengan pulau-pulau sekitarnya gitu? Apakah karena genetikanya? Ternyata enggak, Bapak dan Ibu. Karena genetikanya seluruh kepulauan itu rasnya pasti sama ya. Satu satu ras gitu. Karena bebas bebas polusi, bebas stres, enggak juga. Seluruh pulau itu bebas stres dan bebas polusi. Tapi ternyata yang membedakan Bapak dan Ibu adalah Pulau Kuna. Pulau Kuna ini punya kebiasaan turun-temurun ya, yang mereka mengkonsumsi coklat sebanyak 5 sampai 12 gelas sehari yang tidak dilakukan oleh penduduk di pulau-pulau sekitarnya gitu. Ya. Nah, coklat ini sendiri itu makanan khas daerah ekuatorial, ya, minuman khas daerah Katulistiwa. Jadi banyak di Amerika Tengah, banyak di negara-negara ekuatorial gitu, Katulistiwa. Di Indonesia juga salah satunya. Nah, bicara masalah coklat, Bapak Ibu, saya sedikit cerita masalah coklat. Coklat ini sejarahnya panjang, ya, punya nilai-nilai luhur tadi. Nah, itu kita bawa ke teknologi zaman sekarang. Coklat ini bahkan saking panjangnya, dia dulu sebelum kita mensepakati emas sebagai alat tukar, itu kita dulu jadikan biji coklat sebagai alat tukar. Ya. Dan coklat ini ada kandungan aktifnya yang bisa membuat manusia menjadi sehat. Tapi sayangnya, waktu pas penjajah Spanyol dan Portugis datang ke Amerika Tengah, itu dibawa coklatnya ke Eropa untuk keperluan komersil, diperdagangkan, akhirnya salah pengolahan. Diolah dengan cara pemanasan dan sebagainya. Akhirnya zat aktif yang berguna buat manusia tadi jadi hilang gitu, jadi
jadi tidak berguna lagi. Contoh Bapak dan Ibu, kalau ada makan coklat yang ada di pasaran, ada konsumsi coklat yang ada di pasaran, itu coklatnya paling tinggal 7%. Atau kalaupun Anda mau coklat yang dark coklat gitu, coklat yang untuk masak gitu, itu paling sekitar 35% kandungan coklatnya. Tapi yang lain-lain pasti di bawah 7%. Nah, pertanyaannya kalau coklatnya hanya 7%, kira-kira kandungan aktifnya jadi berapa persen? Bisa jadi nggak ada, atau bisa jadi 1% atau bahkan tidak ada sama sekali. Ya, salah satu contohnya Bapak dan Ibu, Anda bisa lihat di pasaran sana banyak sekali yang ada yang namanya white chocolate. Coklat nggak ada yang warnanya putih ya. Kita dari SD belajar coklat warnanya coklat. Yang nggak ada yang warnanya putih. Nah, kalau putih pasti sudah ada campuran susu, gula, tepung, mentega, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang membuat kalau Anda konsumsi coklat di pasaran, maka sudah dipastikan Anda akan mengalami obesitas. Oke, bisa jadi diabetes juga, bisa jadi kena serangan jantung juga, karena memang isinya sudah tinggal gula, ya, gula, susu, dan sebagainya, yang tidak berguna buat tubuh manusia. Nah, apa sih kandungan aktif yang ada dalam coklat yang berguna buat manusia? Namanya flavanol, Bapak dan Ibu. Ya, flavanol ini adalah antioksidan tingkat tinggi, ya, yang bisa kita konsumsi. Nah, flavanol ini sebenarnya ada di banyak buah dan sayur-sayuran, tidak hanya di coklat. Cuma coklat yang terbanyak mengandung flavanol adalah coklat, itu biji coklat. Ya, ada di blueberry, raspberry, blackberry, strawberry, dan sebagainya. Ada di green tea, ya, ada di sayur-sayuran yang lain. Tapi yang terbanyak adanya di coklat. Nah, fungsi jangka pendeknya flavanol ini adalah membuat dilatasi pembuluh darah. Jadi dia bisa mengaktifkan nitrik oxide yang ada dalam tubuh kita untuk akhirnya membuat pembuluh darah kita menjadi lebih elastis dan melebar, seperti itu ya. Itu jangka pendeknya. Nah, kalau jangka panjangnya dia bisa berfungsi sebagai antioksidan atau tadi membunuh radikal bebas ya. Jadi bisa mencegah kanker dan sebagainya. Nah, bicara mengenai produk kita, Bapak dan Ibu, produk kita ini diproduksi di suatu pabrik besar yang ada di Swiss, di Zurich ya. Namanya Berry Callebaut. Berry Callebaut ini ada di 65 negara. Kalau Bapak dan Ibu lihat nomor paten yang di US sekian, 8603 ini, nanti Anda Google aja, Anda masukkan ke Google Paten, Anda ketik, itu larinya nanti nomor ini larinya ke pabrik ini, ke produk kita, ya, ke produk yang kita akan pasarkan. Nah, paten teknologi ini mengatakan bahwa mengklaim bahwa produk kita masih ada 80% flavanolnya. Dengan teknologi yang mereka kembangkan bisa mempertahankan flavanol sampai dengan 80%. Itu yang menariknya, ya. Oke, kita punya paten teknologi. Nah, selain itu, kita juga punya paten fungsi. Ya, paten fungsi salah satunya adalah yang berkaitan sama kulit. Ini ada studi klinis yang cukup panjang yang mengatakan bahwa kalau kita konsumsi flavanol secara rutin itu bisa membuat kulit kita menjadi sehat. Ngomong-ngomong, kulit itu adalah organ tubuh paling besar di dalam tubuh manusia. Ya, nah, dia bisa mengenyalkan kulit, membuat kulit lebih lebih lembab, ya, menghilangkan keriput, bisa juga membantu menyamarkan flek dan sebagainya. Dan ini ada nomor patennya. Patennya ini juga larinya ke fungsi dari produk kita langsung, ya, bukan flavanol secara umum, tapi flavanol ke produk yang langsung di kita ini. Nah, selain itu juga ada studi klinis yang mengatakan bahwa kalau kita konsumsi flavanol secara rutin bisa membantu memperlambat terjadinya prostat. Nah, semua pria akan mengalami prostat itu karena bertambahnya umur, ya, pembengkakan prostat. Bahkan 1 di antara 4 pria yang umur di atas 40 tahun itu sangat rentan terkena kanker prostat. Nah, dengan kita konsumsi flavanol itu bisa mencegah atau bahkan menunda terjadinya pembengkakan prostat, bahkan kanker prostat juga. Dan ini ada nomor patennya untuk fungsi studi klinis yang prostat ini, ya. Nah, selain itu juga ada studi klinis yang mengatakan bahwa kalau konsumsi flavanol bisa untuk membakar lemak. Ya, sehari-hari kita bawaannya kenyang gitu, nggak ingin makan, karena kita sudah konsumsi flavanol, gitu ya. Dan ini juga ada nomor patennya. Dan di sini juga ada Bapak dan Ibu sekali, nanti Bapak dan Ibu bisa cek, dia bisa menghasilkan nitric oxide. Nah, nitric oxide sendiri itu penemuannya memenangkan hadiah Nobel. Ya, nitric oxide tadi sudah saya katakan dia bisa mendilatasi, membuat pembuluh darah jadi elastis, jadi lentur, akhirnya jadi melebar, sehingga pembuluh darah kita bisa mengalirkan darah dan nutrisi dan oksigen lebih lancar gitu. Tapi selain itu, nitric oxide juga berfungsi sebagai kelistrikan dalam tubuh, ya. Jari-jari kita ini bisa menggenggam gini karena adanya nitric oxide. Mata berkedip karena nitric oxide. Jantung berdebar tuh karena nitric oxide. Nah, sayangnya dengan bertambahnya umur gitu, semakin tua kita, nitric oxide-nya semakin berkurang gitu. Nah, konsumsi flavanol itu bisa membantu tubuh kita menghasilkan nitric oxide baru. Endoteliumnya bisa menghasilkan nitric oxide baru. Seperti itu. Nah, selain itu juga ada penelitian yang mengatakan bahwa ini banyak sekali studi klinisnya bahwa flavanol itu juga bisa membantu meningkatkan stem cell atau sel induk. Jadi setiap organ tubuh kita ini punya selnya masing-masing dan beda sekali sel satu dengan sel yang lain gitu. Nah, kalau terjadi kerusakan di sel jantung misalnya, maka stem cell kita, sel induk kita ini berubah menjadi sel jantung.
begitu juga di organ-organ tubuh yang lain. Nah sayangnya sekali lagi sama seperti ini di triplosa tadi, semakin kita bertambah umur, semakin tua, stem-selnya berkurang. Nah dengan mengkonsumsi flavanol itu bisa menghasilkan stem-sel baru. Ya. Nah selain itu juga ada studi yang mengatakan bahwa, dan ini sudah terbukti di corona yang pertama ya Bapak dan Ibu ya, corona COV-2, SARS-CoV-2, H5N1, MERS dan sebagainya, bahwa ternyata mengkonsumsi flavanol secara rutin itu bisa meningkatkan imun tubuh dan bisa membunuh virus. Ya, untuk COVID-19 kita belum tahu karena ini masih baru 1 tahun ya, tapi yang pasti WHO mengakui bahwa COVID-19 ini adalah turunan dari corona yang pertama. Jadi mudah-mudahan kita berharap dia juga bisa membantu membasmi virus ya, virus COVID-19. Oke, ini juga penelitian studi klinisnya banyak, tinggal di Google aja. Nah, Bapak dan Ibu nanti kalau mau cek lagi, kalau mau cross check omongan saya, silakan Google sendiri ya di Google ya, di Abang Google, ketik aja clinical trials of flavanol itu banyak sekali ya. Di sini seperti contohnya bisa untuk kognitif, kemampuan berpikir otak gitu ya. Untuk anak-anak bagus sekali perkembangan berpikirnya. Dan juga ini ada penelitian-penelitian dilakukan oleh universitas terkenal di Amerika, meneliti 2 kelompok manula umur 65 tahun ke atas. Ya. Dibagi dalam 2 kelompok, yang satu dikasih flavanol, satu dikasih placebo. Ya, obat kosong gitu. Nah, selama 2 bulan mereka konsumsi flavanol, apa yang terjadi setelah 2 bulan dites lagi, ternyata orang yang mengkonsumsi flavanol secara rutin di kelompok ini, itu kemampuan otaknya berkembang seperti kemampuan otak umur 30 atau 40 tahun. Sementara yang minum placebo atau obat kosong ini, dia tetap seperti 65 tahun. Ya, dan ini juga bisa untuk anti kanker dan seterusnya. Nah, ini juga masih banyak ya, Bapak dan Ibu bisa cek sendiri, ini PAD untuk persendian ya, jadi kalau Bapak dan Ibu punya masalah persendian, bisa juga dibantu dengan flavanol. Ya, dan seterusnya. Oke, kita sudah mendapatkan sertifikasi dari EFSA, ya, European Food Safety Authority, kalau secara produk ini bisa dipasarkan di Eropa, Uni Eropa secara aman, mestinya di negara-negara lain bisa juga, di belahan dunia lain bisa juga. Karena pasar Uni Eropa sudah menerimanya, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini produknya, gambaran produknya ya. Satu box ini, satu pouch ini, itu isinya 100 gram, ya, mengandung 80% cocoa flavanol. Dan kita cukup sehari mengkonsumsi 3-5 gram saja. Ya, 1 sendok teh atau 1 sendok makan cukup. Ya, pipih gitu ya, nggak perlu banyak-banyak. Tapi kalau mau lebih juga nggak apa-apa, lebih bagus. Nah, saya mau cerita sedikit mengenai potensi pasar, Bapak dan Ibu. Saya sedikit aja cerita mengenai potensi pasar, bahwa WHO itu punya dana sekitar 1,4 triliun untuk memerangi penyakit-penyakit yang berkaitan sama kardiovaskular. Ya, setahun itu dia punya anggaran 1,4 triliun US dollar, atau kalau kita kurs rupiah sekitar 19.600 triliun rupiah. Bayangkan angka sebesar ini itu sama seperti devisa satu negara Spanyol. Nah, kalau kita bisa membantu menekan 1% aja dana itu, membuat teman-teman kita atau masyarakat Indonesia sehat 1% aja, itu sudah bisa menghemat sampai dengan 14 miliar US dollar atau 196 triliun rupiah. Itu kalau hanya 1%. Nanti lebih jelas saya akan jelaskan di belakang. Saya cuma mau ngasih gambaran bahwa WHO punya dana sebesar ini setahun untuk memerangi kardiovaskular. Kita bisa bantu sebenarnya, pasar ini besar sekali. Nah, selain itu Bapak dan Ibu, ini sedikit saya juga cerita mengenai potensi pasar skincare di Indonesia. Di tahun 2016 ya, itu sudah omset skincare Indonesia sudah 36 triliun. 2017 sudah 46 triliun. Diprediksi 2019 akhir ini itu mencapai 84 triliun. Jadi berkembang terus. Bahkan di masa pandemi seperti ini, kesehatan dan kecantikan tetap berkembang. Kenapa? Karena orang jadi lebih sering selfie. Karena dia tidak keluar rumah gitu ya. Dia akhirnya cari kesibukan sendiri, yaitu selfie sendiri aja gitu. Ya, akhirnya jadi make up gitu. Nah, kabar baiknya produk-produk kita ini bagus juga buat make up, bisa dipakai buat masker, bisa dipakai buat, tadi Anda lihat ada uji klinis bahkan untuk kulit kan, kecantikan dan sebagainya gitu ya. Dan 2020, 2022 itu bahkan angkanya bisa meningkat sampai dengan 117 triliun prediksinya gitu oleh Euromonitor dan Axel Nielsen dan apa ini Sigma Research gitu ya, itu angkanya bisa mencapai 117 triliun. Kita dapat 1% dari pasar itu luar biasa sekali. Oke, nah dengan segala macam research ini gitu ya, researchnya banyak, manfaatnya banyak, penelitian oleh lembaga-lembaganya banyak sekali yang bonafit di luar sana. Nah, kabar baiknya Bapak dan Ibu, dengan pangsa pasar yang besar, kita bisa mulai bisnisnya cukup murah, tidak terlalu mahal. Ya, harga kita mulai itu bisa ambilnya 17,6 juta. 17,6 juta itu untuk sebuah bisnis tidak terlalu mahal Bapak dan Ibu. Kalau Anda bandingkan dengan kalau Anda buka warung rokok pinggir jalan aja, saya yakin harganya juga segitu juga gitu. Atau Anda buka pecel lele pinggir jalan, itu harganya bahkan mungkin di atas 30 juta. Di sini Anda bisa dapat 17,6
40 box, dan Anda buat bisnis internasional. Nah, tapi kabar baiknya Bapak dan Ibu, kalau Anda tidak mau mulai dengan 17,6, ada paket-paket yang lebih kecil. Ya, ada paket-paket yang lebih kecil, yaitu paket gold, silver, atau bronze. Nah, Anda bisa mulai dengan bronze, misalnya kalau Anda mau. Ya, satu box itu 450.000, bahkan nggak sampai 500.000. Untuk memulai sebuah bisnis di masa pandemi seperti ini, dengan harga tidak sampai 500.000, sangat-sangat murah. 17,6 aja murah banget kok, apalagi 450.000 gitu ya, dengan dapat produk yang bagus, bisnis yang banyak tadi, manfaatnya banyak dan sebagainya. Pasar yang luas, Anda bisa mulai dengan hanya 450.000. Kabar baiknya Bapak dan Ibu, kabar baik pertama, Anda bisa upgrade kapanpun, ya, selisihnya. Jadi tidak harus, kalau Anda sudah beli bronze, Anda mau masuk ke silver, Anda harus beli 5 lagi, enggak, Anda cukup beli 4 selisihnya. Kalau Anda mau masuk ke gold, Anda cukup beli 14 selisihnya, bukan langsung beli 15, ya, selisihnya saja. Dan kabar baiknya, selisihnya itu bisa dibeli kapanpun Anda mau. Ya, sampai contoh gini, misalkan Anda joinnya bronze nih, satu box, ya, terus Anda beli setiap bulan satu, maka secara sistem nanti, sistem melihat Anda di bulan kelima, Anda otomatis jadi silver. Begitu juga sebaliknya, kalau Anda beli setiap bulan satu, maka di bulan ke-15, sistem membaca Anda sebagai gold, otomatis sebagai gold. Dan di bulan ke-40, sistem membaca Anda sebagai platinum. Kabar baik pertama, Anda bisa upgrade kapanpun dan selisihnya. Kabar baik kedua, sampai dengan tanggal 8 besok Bapak dan Ibu, itu lagi ada promo tambahan. Ya, apa itu? Anda bisa jadi silver tidak hanya dengan 5 box, tidak perlu 5 box, Anda cukup dengan 3 box saja. Tapi sampai tanggal 8 Desember ya, tinggal berapa hari nih? Tinggal 2 atau 3 hari saya pikir. Nah, kalau Anda mau join gold, itu tidak harus 15 box, tapi cukup dengan 8 box saja. Jadi harganya jauh lebih murah. Ya. Kalau Anda mau join platinum, Anda tidak perlu join 40 box, Anda cukup join 20 box saja, itu sudah jadi platinum. Nah, gunakan kesempatan promo ini sampai dengan tanggal 8 untuk Anda segera bergabung, ambil paket-paket yang lebih besar. Kenapa? Karena paket-paket yang lebih besar jauh lebih menguntungkan Anda. Oke, nah sekarang saya cerita bagaimana sih penghasilannya ya. Ini paket-paketnya, paket bergabungnya. Nah, bagaimana dengan penghasilan? Ada 7 macam penghasilan Bapak dan Ibu ya. 5 dibayar harian, 5 paket, 5 bonus dibayar harian. Nah, bonus yang pertama itu yang namanya fast start bonus. Bonus mereferensikan, bonus mensponsori teman. Jadi gini, kalau misalkan Anda ambil paket platinum tadi, ya Anda mendapatkan 20% Bapak dan Ibu. Kalau Anda ambil paket gold, Anda mendapatkan 15%. Kalau Anda ambil paket silver, Anda mendapatkan 12%. Kalau bronze, Anda mendapatkan 10%. Saya langsung kasih contoh aja. Kalau Anda platinum, mengajak saya juga ambil platinum, ya, saya juga ambil platinum, maka Anda mendapatkan bonus fast start sebesar 2.113.800. Seperti itu. Kalau Anda gold, Anda mensponsori saya yang platinum, Anda mendapatkan 1.585.350. Ya. Kalau Anda silver, mensponsori saya yang platinum, maka Anda mendapatkan 1.268.000 sekian. Kalau Anda bronze, Anda mensponsori saya platinum, Anda mendapatkan 1.056.000 sekian. Ya, seperti itu. Ini bonus yang pertama, Anda tinggal lihat tabelnya saja. Kalau Anda bronze, sponsor bronze berapa, kalau silver, sponsor gold, atau sponsor platinum berapa, Anda tinggal lihat tabelnya saja. Ini bonus yang pertama yang dibayar harian. Bonus yang kedua yang dibayar harian namanya pass up. Jadi gini, pass up ini perusahaan tetap mengeluarkan 20%, maksimal 20%. Ya, 2.113.800 itu dikeluarkan oleh perusahaan. Saya kasih contoh gini, misalkan Anda tadi platinum, mengajak saya bronze. Saya ternyata ambilnya bukan platinum, tapi saya ambilnya bronze. Lalu saya mengajak teman saya, si A lah, sebelah si A, saya ngajak Pak Nino nih, Pak Nino ngambilnya platinum nih gitu. Maka saya mendapatkan 1 juta, karena saya dapatkan 10%, saya bronze sponsor platinum, saya dapat 10%-nya 1 juta, tapi Anda sebagai sponsor saya, karena Anda platinum, Anda dapat selisihnya 10%-nya lagi. Karena perusahaan tadi maksimal mengeluarkan 20%. Jadi pass up, 10%-nya lagi pass up ke Anda. Jadi Anda dapat lagi tambahan 1 juta. Mungkin pada saat Anda makan siang gitu ya, Anda lagi makan siang asik-asik, rekening Anda ditambah 1 juta. Kenapa? Karena saya di luar sana sponsori teman saya Pak Nino yang ambil platinum. Saya dapat 1 juta, Anda dapat 1 juta gitu. Seperti itu. Ini bonus yang kedua yang namanya pass up. Ini contohnya. Misalkan ini saya, ya, saya mensponsori teman saya Pak Nino, misalnya dia ngambil platinum, saya dapat 10%-nya. Nah, karena perusahaan tadi maksimal mengeluarkan 20%, maka 10% sisanya dibagi lagi ke atas. Kemana? Kalau di atas ini ada gold 15%, berarti dia dapat selisihnya 5%. Ya kan, 10 tambah 5, 15. Nah, kalau di atasnya lagi ada platinum 20%, maka dia ambil selisihnya lagi. Ini udah 15, dikurangi 5 lagi, jadi ditambah 5 lagi jadi 20. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh perhitungannya. 813 CV dikali 10%, sama dengan 81,3 CV dikali 13.000. Sama dengan sekian. Seperti itu. Oke, yang ketiga Bapak dan Ibu. Bonus yang ketiga yang harian adalah bonus yang kita sebut dengan input bonus. Input bonus itu gini, input bonus itu Anda menginput data ke dalam sistem, hanya 3 menit, tapi Anda dibayar. Ya, dan sayangnya fasilitas ini hanya diberikan untuk gold dan platinum. Kalau bronze dan silver tidak diberikan. Jadi contohnya kembali ke contoh yang tadi,
misalkan Anda platinum, mensponsori saya bronze, lalu saya mensponsori teman saya Pak Dino platinum nih, maka saya dapat bonus sponsor 1 juta, Anda dapat bonus pasap 1 juta, tapi sayangnya saya nggak bisa nginput, karena saya bronze. Nggak ada fasilitas buat saya nginput. Saya minta tolong Anda sebagai upline saya, yang platinum untuk nginput Pak Nino. Pada saat Anda menginput Pak Nino 3 menit di dalam sistem, Anda dapat tambahan 486.000. Nah, itu menariknya kepada ini. Jadi saya mensponsori orang, saya dapat 1 juta, Anda dapat 1,5 juta. Jadi platinum tuh takes all gitu ya, ambil semuanya gitu ya, seperti itu. Ini bonus yang ketiga yang dibayar harian. Yang keempat yang dibayar harian itu ini Bapak dan Ibu, ya, namanya pairing bonus. Jadi nanti Anda hanya membangun 2 grup, 2 tim, ya, tim kiri dan kanan, ya, dan itu dihitung dari kaki lemah. Mana yang lebih lemah itu dihitung. Misalkan kalau Anda bronze dihitung 10% dari kaki lemahnya. Ya, kalau silver 11%, kalau gold 12%, kalau platinum naik langsung 3% jadi 15%. Nah, berapa maksimal hariannya? Kalau bronze 10%, maksimal hariannya 3,9 juta. Jadi kalau Anda bisa setiap hari dapat 3,9, ya berarti sebulan Anda dapat 117 juta, gitu ya, sebulan. Tapi bisa nggak lebih besar dari 3,9? Nggak bisa, karena Anda masih bronze. Kalau Anda terima 4 juta, 100 ribunya Anda terima maksimal 3,9. Nah, Anda harus upgrade ke silver. Kalau silver bahkan bisa sampai 13 juta per hari. Kalau gold bisa sampai 26 juta per hari. Kalau platinum bisa sampai 39 juta per hari atau 1,17 M sebulan. Ya, bayangkan Bapak dan Ibu, Anda memulai bisnis dengan hanya 450.000, ya, ini bronze ya, saya kasih contoh 450.000, tapi Anda bisa punya omset sebesar, bisa punya sales revenue atau penghasilan sebesar 117 juta setiap bulan. Saya rasa hampir nggak ada bisnis di luar sana, ya, Anda mau buka bisnis konvensional apapun di luar sana yang punya penghasilan 117 juta sebulan, gitu, tapi dengan modal hanya 450.000. Kalau Anda mau bikin restoran gitu, dapat 117 juta sebulan tuh nggak mudah, susah sekali. Bahkan mungkin Anda buka 6 tahun belum tentu Anda dapat 117 juta sebulan selama 6 tahun buka. Itu pun kalau Anda buka restoran 450.000 hanya dapat pancinya saja. Ya, di sini Anda bisa dapat 117 juta per bulan hanya dengan 450.000. Artinya kalau Anda upgrade ke platinum bahkan bisa dapat 1,17 M sebulan. Ini bonus pairing. Nah, contoh perhitungan bonus pairingnya gini Bapak dan Ibu, karena ini bonus harian. Contoh ya, tadi dihitung kan dari kaki lemah ya. Kalau di sini ada 2 tim, kiri dan kanan. Kiri Anda ada 1263, kanan Anda 2401. Berarti yang lemah yang kiri kan. Maka Anda dapat 15% dari yang kiri. Nah, Anda platinum, Anda dapatnya 15%. 15% dari yang kiri dikali 13.000 sama dengan 22.462.000. Ya, belum sampai maksimal 39. Kalau nanti udah sampai maksimal 39 ya mentok 39 juta per hari kan. Ini masih 2.462, masih kecil sekali. Ya, ini contoh perhitungannya. Nah, sisa dari selisih antara 1.263 dengan 2.401 ini di carry forward di hari berikutnya. Oke, next saya cerita yang kelima namanya matching bonus. Matching bonus ini Bapak dan Ibu, Anda kalau ambil platinum ya, kalau Anda ambil paket platinum, Anda dapatnya 5 level. Ya, masing-masing 5%. Jadi kalau tadi pairingnya, kita kembali ke pairing tadi, kalau Anda sorry saya punya pairing 100 juta sebulan, maka Anda mendapatkan 5%-nya, yaitu sebesar 5 juta sebulan. Ya, kalau orang di bawah saya punya penghasilan 1 juta sebulan juga, maka Anda dapat juga 5%-nya, 5 juta lagi, tanpa mengurangi penghasilan saya dan orang di bawah saya. Nah, ini terus sampai 5 level di bawah Anda. Dan ini pun kalau Anda hanya punya satu, dari sekian orang yang Anda sponsori misalkan, gitu ya, hanya aktif satu orang, Anda ambil semuanya 3%, 5% dari 5 kedalaman orang tersebut. Ya, jadi dengan hanya satu orang jalan, Anda sudah punya passive income. Ini besar sekali. Matching bonus ini besar sekali Bapak dan Ibu. Oke, ini 5 bonus yang dibayar harian. Ya, yang dibayar harian. Kalau Anda input hari ini, nanti malam jam 1 Anda terima bonus. Ya, nah sekarang bonus yang ke-6 Bapak dan Ibu. Bonus yang ke-6 itu yang kita sebut dengan namanya bonus level. Ya, Anda dapatnya 10 level. Ini saya kalau cerita ke teman-teman saya yang karyawan, ini saya mengumpamakan, menganalogikan dengan bonus apa namanya dana pensiun. Jadi gini, setiap penghasilan yang kita hasilkan, misalkan gini, saya punya penghasilan harian nih. Nah, setiap penghasilan harian saya dari 5 bonus yang tadi, itu kan disisihkan 10% oleh perusahaan. Untuk apa? Untuk auto maintain. Untuk auto maintain saya. Ya, kalau saya punya penghasilan totalnya nih, anggaplah satu bulan ini saya punya penghasilan 130 juta gitu. Total satu bulan, tiap hari dapat totalnya 130 juta. Maka disisihkan 10% jadi 13 juta ya. Nah, 13 juta itu di auto maintain-kan untuk 10 bulan ke depan. Ya, untuk auto maintain saya, untuk memaintain bisnis saya 10 bulan ke depan. Nah, auto maintain saya ini adalah bonus Unilever Anda. Bonus Unilever Anda. Seperti itu. Nah, bayangkan kalau Anda tidak hanya punya saya, tapi Anda punya ribuan orang di bawah Anda. Nah, ini contohnya, Bapak dan Ibu. Kalau Anda ngajak hanya 2, terus 2 orang ini ngajak
dua lagi jadi 4 orangnya ngajak dua lagi jadi 8, begitu seterusnya. 10 level Anda ini Bapak dan Ibu, penghasilan bulanan Anda 168 juta. Kalau omsetnya makin besar, penghasilan Anda tidak lebih besar dari 168 juta, tetap maksimal 168. Kenapa? Karena cuma mengajak dua. Tapi jadi lebih panjang. Karena automaticnya jadi panjang. Tadinya 10 bulan, jadi 20 bulan, dari 20 bulan, jadi 60 bulan, jadi 5 tahun, dan seterusnya. Dari 5 tahun, jadi 10 tahun, seperti itu. Jadi Anda terima setiap bulan selama 10 tahun, itu 168 juta. Karena omsetnya makin besar. Tidak lebih besar karena Anda hanya ngajak dua. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya memperbesar penghasilan bulanannya? Ya, jangan ngajak dua, ngajak lebih dari dua gitu ya. Anda bisa ngajak tiga, ngajak empat, ngajak lima, ngajak 10, 20, terserah. Di sini saya mau memberikan contoh yang kedua. Seandainya Anda mengajak lima, dan lima ini menduplikasi lima, jadi 25. 25 ini menduplikasi lima lagi, jadi 125, begitu seterusnya. 10 level Anda, Bapak dan Ibu, itu menghasilkan 1,1 triliun tiap bulan. Ya. Sama juga seperti tadi, kalau makin besar omsetnya, tidak lebih besar dari 1,1 triliun. Nanti terimanya cuma 1,1 triliun tiap bulan, karena cuma ngajak lima. Kalau mau lebih besar ya harus ngajak lebih dari 5. Tapi kabar baiknya tidak lebih besar, cuma lebih panjang. Setiap bulan Anda terima 1,1 triliun jadi 10 tahun, jadi 20 tahun, seterusnya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, sampai sini kita ngomong gak usah terlalu besar dulu deh ya. Kita anggap deh cuma 1%, Bapak dan Ibu. Ya, 1% aja orang yang jalan, itu masih 1 miliar. Masih 1 miliar. Sangat luar biasa nggak bisnis? Nggak ada bisnis di luar sana, Bapak dan Ibu, yang 99% gagal. Bukan 1 miliar, 11 miliar. 1% itu masih 11 miliar. Tidak ada bisnis di luar sana yang 1% berhasil, 99% gagal. Kita masih punya income miliaran, nggak ada. Saya dulu pernah bisnis konvensional, 40% rugi aja, itu saya udah mulai stres, otak saya udah mulai stres. Kalau 60% rugi, saya mendingan gulung tikar. Ya saya tutup. Kenapa? Karena cut loss. Kalau saya terus buka, modal saya lebih banyak tergerus. Nah, kalau di sini Bapak dan Ibu, upscaling-nya mudah banget. Saya tinggal ngajak teman lebih banyak aja, tinggal presentasi lebih sering aja. Tanpa modal tambahan, ya. Dan cuma itu kalau 1%. Kalau 0,1%, saya masih dapat 1 miliar. 99,9% gagal aja saya masih dapat 1 miliar. Ya. Oke. Nah, ini yang ketujuh, Bapak dan Ibu, bonus yang ketujuh ini bonus tahunan. Nah, bonus tahunan ini dihitung dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Jadi selama 1 tahun ini, kalau terjadi akumulasi ya, CV atau poin di grup kecil Anda mendapatkan peringkat-peringkat. Sebagai peringkat-peringkat itu nanti akan mendapatkan reward. Contoh, kalau 5.000 CV di grup kecil Anda berperingkat star, ya, Anda dapat 2,6 juta. Tapi kalau Anda 1 tahun itu totalnya 1 juta CV di grup rumah Anda mendapatkan peringkat legend dan mendapatkan income 1,5 miliar. Dan itu berulang setiap tahun. Ya, kalau tahun ini Anda bisa ngejar 1 juta CV-nya 12 bulan, bisa jadi tahun depan nggak 12 bulan, bisa jadi cuma 10 bulan Anda sudah dapat. Kenapa? Karena asetnya sudah terbentuk, gitu ya, sudah terbentuk asetnya. Jadi di tahun ketiga hanya butuh 3 atau 4 bulan untuk mencapai 1 juta CV ini. Nah, kabar baiknya Bapak dan Ibu, ya tadi ini saya cerita kabar baik terus ya, nggak apa-apa deh. Kabar baiknya, Bapak dan Ibu, tahun depan perusahaan akan bikin peringkat yang lebih tinggi daripada legend. Dan rewardnya itu bisa sampai 3,5 M setahun. Jadi setiap tahun Bapak dan Ibu kalau mau beli rumah bisa gitu, tanpa mengganggu bonus harian dan bonus bulanannya. Kan tiap tahun kita dapat THR. Nah, kabar baiknya lagi, sampai dengan hari ini sudah lahir nih star-star nih. Hari ini lahir star baru nih. Tadi pagi ada star baru, Pak Adam. Mungkin nanti Pak Adam bisa bantu kasih kesaksian, nanti kita recognition nanti sebentar ini, selesai ini. Ya. Luar biasa orang yang punya pengalaman, punya pengusaha sukses di bidangnya, bisnis konvensional masih sempat menjalankan bisnis seperti ini dan sukses. Gitu. Dalam waktu hanya kurang lebih 1-2 bulan beliau sudah bisa jadi star. Dan per hari ini sudah ada berapa totalnya? 5 star. Bahkan ada sebentar lagi sponsor saya saya umumin aja sekalian, sebentar lagi, mungkin cuma nunggu 1 atau 2 hari ini, bahkan mungkin malam ini sudah jadi warrior. Gitu. Ya, tepuk tangan buat sponsor saya Pak Hendra. Kalau nggak malam ini mungkin paling lama Senin nanti jadi warrior. Ya, ada 25.000 CV. Luar biasa. Oke. Jadi kesempatannya masih besar sekali Bapak dan Ibu. Ya, sangat besar. Jadi segera bergabung di bisnis ini. Nah, saya mau kasih contoh perhitungan Bapak dan Ibu. Ya, the power of two. Ya. Ini contoh aja. Misalkan ini Anda. Ya, misalkan ini Anda. Lalu Anda mengajak hanya 2 orang saja. Setelah itu Anda nggak mengajak lebih dari 2. Dan Anda hanya mengajak 2, lalu diduplikasinya hanya sebulan sekali. 2 tapi hanya sebulan sekali. Ya, maka di bulan pertama Anda ngajak 2, di bulan kedua ada jadi 2 orang masing-masing ngajak 2 juga, jadi 4 orang ini masing-masing ngajak 2 juga jadi 8, begitu seterusnya di bulan ke-13 Bapak dan Ibu. Total di kiri Anda itu 4.000 lebih, total di kanan ada 4.000 lebih. Kita bicaranya platinum ya, saya kasih contohnya platinum. Hanya 2 sebulan sekali ya, dengan hanya 2 dan hanya diduplikasi sebulan sekali.
seandainya Bapak dan Ibu mereka semua tidak pernah melakukan rekrut lagi dan tidak pernah menjual lagi, tahu nggak omsetnya berapa Bapak dan Ibu? Omsetnya adalah 8.000 orang lebih ini dikali 450.000 satu satu box satu pos itu berarti omset Anda setiap bulan sekitar 4 miliar. Nah, 4 miliar itu setiap bulan, kalau terjadi setiap bulan 4 miliar, bonus apa yang Anda terima? Bonus ini Bapak dan Ibu. Bonus ini Anda terima nih, di level ini. Kan cuma 2 kan? Terduplikasi 10 level, itu 168 juta. Itu dengan catatan ya, mereka tidak melakukan apapun ya, hanya pakai sendiri saja. Tidak jual lagi, tidak ngerekrut lagi. Gitu ya. Di bulan 13 mereka hanya pakai sendiri, itu 168 juta masuk ke kantong Anda. Tapi masalahnya gini Bapak dan Ibu, anggaplah semuanya ini bekerja setiap hari. Itu kan kalau nggak kerja, tapi sekarang kita anggap semuanya bekerja setiap hari, semuanya melakukan kerja setiap hari. Pertanyaannya gini, kalau semua melakukan kerja setiap hari, mungkin nggak semuanya menghasilkan? Nggak mungkin. Nggak mungkin semuanya menghasilkan. Anggap deh Bapak dan Ibu yang menghasilkan hanya 0,5. Hanya 0,5%. 99,5%-nya gagal. Tidak menghasilkan apapun. Tahu nggak Bapak dan Ibu, bonus pairing Anda setiap hari itu terjadi 20 platinum. Kalau 20 platinum pairingnya setiap hari, Anda punya penghasilan 31 juta lebih setiap hari. Kalau dikali 30 hari selama 1 bulan, Anda dapat 951 juta Bapak dan Ibu. 1 bulan, hampir 1 M hanya baru dari bonus pairing saja. Ingat ya, bonus pairing Anda 900 juta lebih setiap bulan. Kalau terjadi hanya 2, 11 kali, dan 0,5% tingkat keberhasilannya. Saya ulangi, bagaimana dengan matching Anda? Kalau Anda hanya sponsori 2, 11 kali, dengan tingkat keberhasilan 0,5%, matching Anda itu 155 juta. Dari mana hitungannya? Gini Bapak dan Ibu, tadi kan bonus matching 5 level ya. 5 level itu totalnya 62 orang Bapak dan Ibu. Nah, kita dapatnya 5% kan, 5 level itu masing-masing kita dapat 5%, 62 orang. Anggap deh mereka punya pairing 50 juta. Saya nggak yakin mereka punya pairing 50 juta. Kalau Anda aja 900 juta lebih, bisa jadi orang di bawah Anda 700 atau 600 juta. Di bawahnya lagi mungkin 500 atau 400 juta. Tapi anggaplah kita pukul rata semuanya 50 juta. Kalau 50 juta dikali 62 dikali 5%, itu penghasilan matching Anda di 155 juta. Saya ulangi ya, hanya mensponsori 2, duplikasi sebulan sekali, dengan tingkat keberhasilannya 0,5%, unit level Anda di 168 juta sebulan. Ya, saya ulangi ya Bapak dan Ibu, hanya mensponsori 2, duplikasi sebulan sekali, tingkat keberhasilan 0,5%, itu tahu nggak Bapak dan Ibu, Anda sudah jadi platinum. Ya, bahkan tidak sampai 1 tahun Anda sudah jadi platinum. Nah, sebagai platinum Anda dapat 1,5 M, kalau dibagi 12 bulan masih dapat 125 juta per bulan rata-ratanya. Sehingga totalnya Bapak dan Ibu, kalau Anda hanya sponsori 2, diduplikasi sebulan sekali, ya, dengan tingkat keberhasilannya 0,5%, penghasilannya hampir 1,4 M Bapak dan Ibu di bulan keempat ke 13-an. Ini hanya 2 ya. Bagaimana kalau lebih dari 2? Ya, ini hanya sebulan sekali ya. Bagaimana kalau 2 minggu sekali? Ini hanya 0,5% ya. Bagaimana kalau 1%? Gitu? Pasti angkanya jauh lebih besar. Tapi itu pun Bapak dan Ibu, ini pun saya coba berpikir pesimis aja lah ya. Kita coba berpikir pesimis untuk saat ini, kita sekali ini kita kasih kabar buruk nih, berpikir pesimis nih ya. Anggap deh cuma 10% aja yang kita dapat dari 1,4 miliar ini, cuma 10%, 140 juta. Tahun depan, 13 bulan dari sekarang, Bapak dan Ibu kita semua termasuk saya punya penghasilan 140 juta setiap bulan. Kira-kira masih mau nggak dilakukan? Kalau saya masih mau gitu. Kalau saya ini masih worth it, masih pantas untuk dilakukan. Tahun depan bisa punya penghasilan 140 juta setiap bulan. Selama 10 tahun atau 20 tahun. Why not? Ya, perusahaan seperti apa yang bisa punya penghasilan seperti itu? Kalau Anda mau punya penghasilan 140 juta sebulan, ya dengan apa Anda nabung uang di bank dengan tingkat suku bunga 6% per tahun, itu berapa banyak yang Anda harus tabung uangnya di bank? Untuk Anda bisa dapatkan interest atau 140 juta sebulan. Di sini saya hanya perlu modal 450.000 untuk dapatkan itu. Ya, dimulai dengan 450.000. Oke, Bapak dan Ibu, nah ini sedikit sebelum di akhir-akhir presentasi saya ingin memberikan gambaran ada konsumsi coklat per orang per tahun. Besarnya potensi pasar kita nih di slide ini. Tolong perhatikan 2-3 menit terakhir di slide terakhir ini. Ya, kalau tadi Anda bingung karena penjelasan saya, nggak apa-apa. Saya memang sengaja bikin bingung. Ya, karena itu semua bisa dipelajari. Tapi ini visinya gitu ya. Saya ingin jelaskan ke Bapak dan Ibu semua. Di Eropa, di Swiss itu per orang per tahun konsumsi coklat 8,9 kg. 8,9 kg per orang per tahun. Di Jerman 7,8 kg per orang per tahun, di Inggris 7,3 kg per orang per tahun, di Amerika 4,3 kg per orang per tahun. Di Indonesia Bapak dan Ibu angkanya masih di bawah 0,5 kg per orang per tahun. Anggap deh 0,5, kita genapin aja 0,5 ya Bapak dan Ibu. Nah sekarang seandainya Bapak dan Ibu 1 tahun ke depan, atau nggak usah bicara 1 tahun ke depan, kita bicara 3 tahun ke depan. 2020, 2023, 3 tahun ke depan. Seandainya kita naikin 0,5 jadi 0,6 ya, 100
gram aja, 0,1 kilogram itu 100 gram aja. 100 gram itu sama dengan satu box ya, sama dengan satu box. Naikin satu box saja selama 3 tahun. Jadi gini, seluruh penduduk Indonesia 250 juta lebih, 260 juta lebih, ya anggaplah 250 juta lebih penduduk Indonesia mengkonsumsi satu box saja 1 tahun. Maaf, 3 tahun loh. Satu box dihabiskan 3 tahun, satu orang dihabiskan 3 tahun. Kayaknya nggak sulit ya, gampang banget tuh. Satu orang menghabiskan satu box 3 tahun. Tahu nggak apa yang terjadi Bapak ini? Terjadi 250 juta box yang terjadi selama 3 tahun. Itu kalau nilai poinnya lebih dari 525 juta poin yang terjadi. Kalau terjadi 525 juta poin, Bapak dan Ibu, tahu nggak apa yang terjadi? 10.000 legend akan lahir di Indonesia. 10.000 legend yang akan lahir di Indonesia. Apakah ada salah satu dari 10.000 legend itu, saya nggak tahu. Ya, bagaimana Anda menilai presentasi malam hari ini aja gitu. Tapi yang pasti Bapak dan Ibu, omsetnya itu bisa sampai, kemarin kita hitung 1 bulan, itu bahkan bisa sampai 10 triliun omsetnya. Anggaplah ini proyek 3 tahun. 3 tahun kecil sekali, sebentar sekali proyek ini, dan itu sangat mungkin tercapai. Dan gampang kok. Kalau tadi kita hanya mengkonsumsi 3 gram atau 1 sendok teh, gitu, atau 1 sendok makan 5 gram, naikin aja jadi dua kali atau 3 kali. Kalau kita konsumsi 3 sendok makan setiap hari, udah naiknya 3 kali lipat. Jadi menaikkan omset itu mudah sekali di bisnis seperti ini. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan visinya Anda tangkap lah, walaupun penjelasan saya mungkin agak berepotan, tapi Anda tangkap visinya. Gitu ya. Nah, ini ada kata-kata dari Richard Branson, salah satu orang terkaya di dunia. Beliau mengatakan bahwa kalau teman kita menawarkan kita sebuah peluang yang bagus sekali, tapi kita belum paham seperti apa, gabung aja dulu. Ya, nanti bisa dipelajari sambil kita menjalankan bisnisnya. Jadi Anda tidak menghilangkan kesempatan ini, Bapak dan Ibu. Anda bisa pelajari sambil jalan. Toh Bapak dan Ibu, kalaupun nanti Anda tidak sukses, gitu ya, karena sukses ada di tangan Anda, bukan di tangan saya. Tapi kalau Anda tidak sukses, minimal Bapak dan Ibu, Anda tidak kehilangan uang. Kenapa? Karena Anda dapat produk yang sangat bermanfaat buat kesehatan. Tapi sih saya yakin kalau Anda serius, Anda bisa sukses di bisnis. Oke, ini ada cerita terakhir ya saya. Dari sebuah kalimat ya Bapak dan Ibu, ini kalimat ini peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Ya, peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Jadi setelah dia pergi, hilang, baru kelihatan. Ini peluang ternyata ya. Gitu. Nah ini ceritanya mengenai seseorang yang bernama Ronald Wayne. Mungkin Anda kenal Ronald Wayne, mungkin Anda tidak kenal Ronald Wayne, saya nggak tahu. Yang pasti saya dulu tidak kenal Ronald Wayne. Sekarang saya jadi tahu siapa Ronald Wayne. Memang dia nggak perlu terkenal sih ya, karena memang kebodohan-kebodohan dia akhirnya dia tidak terkenal. Tapi sekarang saya jadi tahu. Nah Ronald Wayne ini Bapak dan Ibu adalah salah satu dari 3 orang pada tahun 1976 yang mendirikan komputer kecil, ya, perusahaan komputer kecil di garasi rumah. Ya, mereka bertiga mendirikan komputer kecil, perusahaan komputer kecil di garasi rumah. Yang di tengah ini namanya Ronald Wayne. Yang di kanan namanya Steve Wozniak, yang di kiri namanya Steve Jobs. Nah, mungkin Anda sudah mulai bergambaran nih, kalau ada dengar Steve Wozniak dan Steve Jobs ini nama yang terkenal gitu ya. Nah, mereka bertiga lah yang mendirikan Apple Computer. Ya, bahkan logo ini yang bikin logonya Apple ini yang buat Ronald Wayne. Jadi Ronald Wayne itu mendapatkan 10% saham, Steve Jobs dan Steve Wozniak masing-masing mendapatkan 45% saham. Dan ternyata mereka berdua sekarang, Steve Jobs dan Steve Wozniak jadi orang kaya, ya 45% saham mereka miliki. Mestinya Ronald Wayne juga ikut kaya, tapi ternyata tidak. Ronald Wayne jatuh miskin Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kesalahan yang dia buat pertama. Yaitu apa? Yaitu dia melepas 10% sahamnya hanya 12 hari setelah Apple didirikan. Tanggal 12 April dia lepas 10% sahamnya hanya dengan seharga 2.300 US dollar. Kalau di kurs rupiah saat ini dengan 14.000 kurang lebih berapa itu? 34 ya. Ya kurang lebih gitu, 35 jutaan ya, 35 juta lebih ya. 2.300, 10% sahamnya dijual dengan harga 2.300 dolar. Tahu nggak berapa dari sahamnya Apple saat ini? 10% saham Apple saat ini itu senilai 58 miliar US dollar. Atau kita kurs rupiah dengan kurs yang sekarang itu sekitar kurang lebih 800 triliun. 800 triliun itu bahkan lebih besar dari devisa banyak negara di dunia. Ya. Itu 58 miliar US dollar yang dilepas. Nah, peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Nah, tapi kenyataannya Bapak dan Ibu, si Ronald Wayne ini tidak hanya melakukan kesalahan sekali saja, dia melakukan kesalahan 2 kali. Yang kedua dia gini Bapak dan Ibu, dia jual naskah asli yang ditandatangani oleh mereka bertiga, oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, sama Ronald Wayne. Ditandatangani naskah aslinya ini lalu dijual seharga 500 US dollar. Kurang lebih berapa itu? Sekitar 9 juta ya. Ya, 7 jutaan lah, 7 jutaan. Ya. Tahu nggak Bapak dan Ibu apa yang terjadi? Tahun 2011, naskah ini dilelang. Dilelang seharga 1,6 juta US dollar. Jadi dia buat kesalahan 2 kali. Peluang akan tambah jelas pada saat peluang itu hilang.
kita sebagai penutup Bapak dan Ibu, saya cuma mau menyampaikan gitu saja. Saya sering ketawa dengan cerita ini, saya sering tersenyum-senyum siku gitu dengan cerita ini, tapi tanpa kita sadari Bapak dan Ibu, saya sudah menjadi Ronald Wayne saya sendiri. Saya sudah jadi Ronald Wayne lainnya. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu pasti juga pernah mengalami hal-hal seperti ini. Jangan sampai ini terulang lagi gitu di diri kita. Ada peluang yang ada di depan mata kita sekarang, minimal kita join dan kita pelajari sambil jalan. Ya, jangan sampai lepas peluangnya. Toh cuma nggak sampai 500 ribu kok mulainya. Ya, bahkan nggak sampai 17, nggak sampai 20 juta kok buka bisnis cuma 17,6 itu murah sekali. Ya, sangat murah. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Sinta. Ya, saatnya Anda menulis cita-cita Anda, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Ibu Sinta, silakan. Ya, terima kasih Pak Yaumil untuk presentasinya pada malam hari ini. Saya baca di chat, ini semangat semua nih Pak. Katanya, oh saya next legend. Wah, semua yang hadir pada malam hari ini pasti akan menjadi legend nih ya, next legend berikutnya. Semangatnya pasti semuanya ya. Baik Bapak Ibu semuanya, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom chat atau juga bisa langsung menyalakan mikrofonnya, bisa langsung bertanya pada Pak Yaumil. Begitu ya. Oh, ternyata di chat belum ada pertanyaan. Mungkin tadi seperti yang disampaikan Pak Yaumil, mungkin Pak Adam mau memberikan ini sepatah dua patah kata. Halo Pak Adam. Halo. Silakan Pak Adam. Ini start terbaru kita. Yang baru saja mendapatkan rank star. Oh, Pak Adamnya nggak muncul nih. Halo. Oh ya, ini sudah. Halo Pak. Tadi saya unmute nggak mau dia. Oh sorry Pak. Oke, silakan Pak. Apa nih? Motivasinya sepertinya lebih ke motivasi untuk untuk member-member nih, untuk yang lainnya. Oke, teman-teman semua, teman-teman Forever Healthy Indonesia. Alhamdulillah hari ini saya mencapai peringkat pertama yang ada di FAI yaitu STAR ya. Jadi saya kurang lebih itu mengejar STAR ini 2 bulan lah ya. Jadi dari mulai awal Oktober sampai pas hari ini jadi STAR gitu. Jadi ini membuktikan bahwa jadi STAR itu ternyata tidak terlalu sulit gitu ya. Jadi udah ada beberapa teman-teman yang sudah membuktikan. Kalau nggak salah udah 5 orang ya Mbak Sinta ya? Iya Pak, sudah 5 orang. Ya udah ada 5 orang ya yang sejak FAI berdiri sudah mencapai posisi STAR. Jadi ini berarti sesuatu yang sangat mungkin, sangat bisa dilakukan. Jadi bagi teman-teman yang hari ini hadir di acara Zoom, tinggal fokus aja pada tujuan Anda ya, apa sih yang Anda cari di dalam bisnis FAI ini. Kemudian lakukan gitu. Karena bisnis ini bukan cuma sekedar diomongin, bukan cuma sekedar teori, tapi kita memang harus buktikan dengan tindakan. Ya, jadi jangan kita harus punya prinsip kita harus jadi bukti gitu. Jadi jangan kita nunggu gitu. Posisinya nunggu nanti nunggu kalau produk udah ready, nanti nunggu kalau acara sudah sering, nanti nunggu kalau upline udah bisa bantu, atau nunggu kalau ada yang udah sukses gitu ya. Jadi hilangkan pikiran seperti itu. Justru kita adalah miliki pikiran kita yang harus jadi bukti gitu. Ya jadi teman-teman ini mumpung FAI baru saja mulai, baru saja bergerak ya. Jadi kita bisa sama-sama sukses di sukses di FAI. Pertama teman-teman di leader-leader di daerah ya, manfaatkan peluang ini, momentumnya dimanfaatkan benar-benar ya. Jadi kalau saya bisa ya, Pak Yaumil bisa, Pak Hendra bisa, dan teman-teman yang lain bisa mencapai STAR dalam waktu hitungan 1-2 bulan. Saya yakin teman-teman yang lain juga pasti bisa. Gitu. Mungkin itu aja Bu Sinta. Baik Pak. Ya terima kasih Pak Adam. Wah ini sepertinya ada beberapa yang menanyakan
caranya nih Pak, dari chat ya, dari Pak Nur Hamid nih, selain sosialisasi ke teman-teman kerabat, gimana cara sosialisasi di medsos dan iklan di FB, Google, dan Instagram? Mas Adam boleh belajar secara detail cara sukses Mas Adam, katanya tuh. Ya, saya jawab ya, Mbak Boleh, Sinta ya. boleh. Pak Boleh, Hamid, silakan. terima kasih pertanyaannya. Kebetulan Pak Hamid punya sponsor itu saya kenal baik, Pak Umar itu beliau memang sangat mengerti cara menjalankan bisnis secara online. Bahkan saya pribadi belajar online dari Pak Umar. Jadi Bapak bisa nanti bertanya langsung ke Pak Umar untuk bertanya bagaimana caranya belajar online bisnis ya. Tapi juga kebetulan nih Pak Hamid kemarin Rabu kemarin itu kita sudah ada training dari Pak Ari ya bagaimana cara kita mendapatkan prospek dan mengembangkan bisnis kita secara online. Nah itu sudah ada videonya di YouTube. Nanti Pak Hamid bisa minta linknya ke Pak Umar untuk nanti Bapak tonton ya. Untuk nanti Bapak tonton karena di link itu di YouTube itu Pak Ari Wahono menjelaskan secara gamblang bagaimana caranya kita mendapatkan prospek tanpa putus gitu dari medsos kita. Ya, saya nggak akan jawab pertanyaan Pak Hamid malam hari ini karena berarti saya akan mengajarkan ulang apa yang Pak Ari ajarkan kemarin. Gitu. Jadi Bapak tinggal tonton videonya saja, diulang-ulang, di situ jawabannya sudah lengkap. Atau Bapak bisa konsultasi ke Pak Umar. Gitu ya Pak Hamid ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Hamid. Boleh yang lain? Ya, baik. Terima kasih Pak Yaumil sudah dibantu untuk dijawab. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Budianto, Pekanbaru ya. Semangat pagi mau nanya, untuk roadshow tim leader atau founder maupun tim manajemen kapan dimulai? Biar kami di daerah siapkan member-member yang sudah join maupun calon member untuk hadir di acara roadshow founder atau leadernya. Wah, luar biasa ini Pak. Sudah Pak semangat siapa? banget nih Pak. Pak Budianto. Pak Budianto. Ya, Pak Budianto. Roadshow kita tanggal 14 besok saya dan Pak Hendra akan berangkat ke Pontianak tanggal 14 sampai tanggal 17 ya kita akan ada di Pontianak. Kalau punya prospek-prospek di Pontianak silakan direferensikan ke kami. Lalu rencananya itu bulan Januari pertengahan itu kami juga akan melakukan roadshow ke Jawa Timur. Ya setelah itu kami juga akan melakukan roadshow di bulan Februarinya ke Makassar. Nah setelah itu mungkin Pekanbaru Pak. Jadi Bapak bisa langsung mempersiapkan dari sekarang gitu kapan Pekanbaru siap untuk menerima kami datang gitu Pak. Nanti bisa diatur ke upline Anda ya ke Pak Hendra yang langsung dan Bu Sinta nanti jadwal roadshow-nya bisa diatur oleh Pak Hendra dan Bu Sinta. Gitu Pak Budianto. Budianto ya. Pak Budianto juga tadi bertanya ke saya materi presentasinya bisa di email nggak? Oh bisa banget Pak. Nanti Bapak bisa minta ke Ibu Sinta atau ke apa-apanya bagaimana caranya Bapak terima materi presentasinya tadi ya. Bisa di email atau bisa di WA. Gitu. Ini haknya semua member kok, bahan presentasi nggak cuma miliknya perusahaan. Oke. Baik, terima kasih Pak Yaumil. Wah, ini sepertinya banyak yang bertanya nih Pak di kota-kota lainnya nih. Ada Pak Nur Hamid di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Tuh, siap menerima roadshow-nya. Ke Pontianak mampir dong Pak ke Pangkalan Bun. Lalu juga ada Ibu, ini atas nama Anggrek Buena Vista ya. Adakah jadwal untuk Kota Semarang Pak? Oh tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yaumil ya. Untuk jawab ada. Ada kemungkinan kita pulang dari Jawa Timur tuh mampir ke Semarang. Ibu Anggrek ini ada di Taiwan. Nanti kita Bu Anggrek. Ya, nanti kita prospeknya Bu Anggrek di Semarang. Insya Allah ya, saya belum bisa janji ya Bu, tapi kalau jadwalnya memungkinkan nanti pulang dari Jawa Timur kita mampir ke Semarang untuk memprospek yang di Semarang. Siap Pak. Jadi ditunggu untuk roadshow-nya ya. Baik, ada mungkin pertanyaan yang lainnya bisa melalui chat ataupun bisa menyalakan mic-nya. Oh, terima kasih Pak, kata Ibu Anggrek. Sama-sama Ibu. Baik. Mungkin saya ingatkan kembali nanti di hari Selasa itu akan ada seminar offline Dr. Winda di kantor FHI. Dan juga ada bisnis talk-nya, malamnya ada dengan Pak Adam. Namun yang untuk akan hadir ke kantor di hari Selasa, ini saya ingatkan mungkin nanti akan mulai dibatasi, hanya 20 peserta. Nanti bisa langsung konfirmasi kehadirannya ke nomor saya. Nanti bisa ditanyakan ke upline Bapak dan Ibu, nomor saya.
Nah itu mohon maaf, jadi untuk saat ini jika ada acara di kantor kita akan batasi hanya 20 peserta. Nanti jika lebih mohon maaf nanti bisa dijadwalkan ke minggu berikutnya seperti itu. Jadi mungkin nanti misalnya hari Selasa ini sudah hadir, mungkin minggu depan bisa bergantian dengan peserta yang lainnya seperti itu ya. Karena kita sudah menerapkan protokol kesehatan ya. Atau bisa juga ditonton melalui Zoom ya, atau ya, YouTube. Nanti juga akan disiarkan di Zoom, dan juga nanti kalau untuk seminar Dr. Winda bisa Zoom di hari Kamis juga. Seperti itu. Halo. Iya, halo. silakan Pak. Silakan Pak. Halo Pak Yaumil. Iya Pak. Iya Pak. Saya tanya Pak. Iya Pak. Tentang marketing plan, iya Pak. Nah, tentang bonus matching Pak. Iya. Kan saya terjawab sebetulnya kan. Itu kan kita dapat generasi 1 sampai 5 kalau platinum ya. Iya Pak. Nah, kata Bapak tadi kan satu kaki pun kan bisa jalan tuh. Iya. Nah, seandainya ini Pak, kan nggak semuanya aktif tuh biasanya tuh. Iya Pak. Dari generasi 1 sampai generasi 4 nggak aktif. Nah, iya, cuma generasi 5. Apa kita cuma dapat dari generasi 5 atau 5 generasi lagi ke bawah? Iya, pertanyaan bagus banget Pak Muhammad siapa namanya? Muhammad Samsul ya. Bapak dari mana Pak? Bekasi Pak. Bekasi ya. Pak Muhammad Samsul, maaf saya mute ya Pak, karena suara Bapak feedback ke sini. Saya jawab ya Pak, tapi saya mute ya. Oke, Pak Muhammad Samsul, pertanyaannya bagus. Kalau misalnya generasi 1 sampai generasi 4 tidak menghasilkan apa-apa, apakah kita terima hanya generasi 5? Enggak, Pak. Itu dikompres, Pak. Jadi generasi 5-nya naik jadi generasi 1 Pak. Jawab ya, Pak. Jadi luar biasa nggak? Jadi Bapak 5 levelnya itu semuanya isinya uang semua, Pak. Ya, Bapak udah ketawa-ketawa tuh. Oke. Thank you, Pak, pertanyaannya, Pak. Silakan yang lain. Baik Pak Yaumil, terima kasih. Silakan yang lainnya jika ada yang ingin ditanyakan. Bisa melalui kolom chat. Sorry, Sinta. Sebenarnya itu pertanyaan saya juga tuh, cuman udah keduluan sama Pak Muhammad. Top, Pak, top. Thank you. Baik, Pak Umar. Sudah terwakilkan ya, Pak? Ya, sudah. Enggak, oke. Assalamualaikum. Dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Iya, selamat malam Pak Nur Hamid. Silakan ya, Pak. Ya. Terima kasih kepada Mas Umar yang ada di Zoom malam ini. Kayaknya saya paling tua, jadi saya manggilnya Mas Mbak aja dah. Nah, gitu. Gini, tolong mungkin ini berkali-kali juga menjadi sangat penting. Bagaimanapun bisnis perlu pendekatan sama orang. Bagaimana caranya kita meyakinkan? Satu, yang kedua, mungkin ada sudah video-video tentang manfaat secara nyata dari seseorang atau beberapa orang yang mengalami keluhan penyakit yang bisa terbantu oleh coklat kita. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Hamid. Untuk yang kedua, Pak, yang kedua itu video-videonya memang sedang kita kumpulkan, Pak. Kita kumpulkan kesaksian-kesaksian, cuma karena ini masih member-member dan orang-orang yang belum profesional mengumpulkan video itu, sehingga akhirnya video yang kita kumpulkan ini memang masih amatiran. Tapi yang penting terkumpul dulu Pak, materinya terkumpul dulu, karena itu adalah materi dasar untuk kita untuk mengembangkan bisnis. Tapi kabar baiknya, perusahaan sekarang sedang proses meng-hire video maker profesional. Ya, video maker profesional dan content creator profesional. Ini masih dalam tahap mencari dan mewawancarai karyawan baru. Jadi kita sama-sama menunggu ya Pak. Karena kalau itu sekali dapat orang-orang seperti itu luar biasa banget Pak bisnis kita Pak. Bisa booming banget karena semua materi video, semua materi konten akan disiapkan oleh si profesional tadi yang di-hire oleh perusahaan. Itu jawabannya kedua ya Pak, saya jawab ya. Yang pertama, kalau tadi Bapak tanya bagaimana cara membina hubungan dengan orang-orang secara online, sekali lagi saya nggak mau jawab Pak. Bukan nggak bisa jawab, nggak mau jawab karena ada materinya yang disampaikan oleh Pak Ari. Nanti Bapak minta link YouTube-nya atau selesai ini saya akan berikan Bapak link YouTube-nya, Bapak bisa tonton. Nah selain itu saya nggak sabar nih menunggu Pak Nur Hamid nanti tanggal 12-13 ke Jakarta kan Pak? Saya memang sedang mencari tahu karena di kota kami memang saat ini sedang
sedang sangat rawan karena ini sudah ada satu toko yang hari ini sudah disegel polisi karena satu toko karyawannya ada 10 orang yang terkena dan 1 meninggal. Terus toko kami juga salah satu yang menjadi pengawasan, diawasi oleh pihak aparat karena kami juga punya beberapa karyawan, ada 25 orang di dalam 2 toko kami. Kami juga siang ini juga sibuk bikin memperbarui tempat pencucian, menyiapkan hand sanitizer dan sebagainya. Makanya kami boleh nggak kira-kira ini ada penerbangan nggak dari kota kami ke Jakarta, karena kota kami terus terang adalah masih bandara perintis, bukan bandara kayak di Palangkaraya yang sudah nasional dan sudah besar gitu loh. Ya. Gitu, Pak. Iya, Pak. Begini, Mas Jaumil juga kebetulan kenapa saya memiliki semangat untuk bertanya tentang manfaat dari produk ini. Kebetulan kakak saya itu sudah pasang ring jantung 2. Keponakan saya sudah pasang ring jantung 1. Teman saya sudah pasang ring kemarin di Telogorjo Semarang. Terus teman saya lagi sudah pasang ring juga 2 di Telogorjo Semarang. Terus lagi kakak ipar saya terkena batu ginjal. Terus guru saya itu kena gula. Teman saya kena gula, teman saya lagi kena gula. Jadi saya memiliki motivasi kenapa? Karena kalau memang dengan coklat ini yang akan saya beli kemudian nanti memberi manfaat, kami akan memberikan testimoni dengan beberapa orang sekaligus bersamaan dan sekaligus juga itu sebagai alat bantu saya untuk lebih membuat orang menjadi lebih paham karena orang-orang yang terbantu dengan coklat ini tentunya juga akan bercerita kepada keluarga, teman, lingkungan, sekitar, dan sebagainya. Karena kebetulan di keluarga kami yang terkena penyakit-penyakit di depan adalah orang-orang pengusaha yang kliennya juga cukup luas. Terima kasih. Demikian Mas Jaumil. Terima kasih Terima kasih. statementnya, Pak. Kita doakan Bapak bisa hadir ke acara kita tanggal 12-13 Januari di Jakarta ya, Pak. Mudah-mudahan Bapak dalam kondisi sehat. Akan saya usahakan karena kami sedang mencari tahu informasi apakah penerbangan masih dibuka apa ditutup sementara waktu. Iya, Oke, Pak. Siap, Pak. Oke, terima kasih Mas Jaumil dan sama-sama Pak Hamid. Iya, terima kasih Pak Hamid. Nah, ini sudah dikirimkan juga nih untuk linknya ya di kolom chat untuk yang training kemarin yang Pak Ari. Jadi bisa Bapak Ibu semua bisa langsung lihat di YouTube-nya ya. Sudah di kolom chat, sudah dikirimkan ke kolom chat. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ke Jawa Timur kapan roadshow-nya? Ini bulan Bali ya. Insya Allah sih pertengahan Januari ya. Insya Allah pertengahan Januari. Pertengahan Januari. Baik. Oh, ini dari Ibu Anggrek lagi. Pak Ibu, saya mau tanya di kalangan masyarakat luas, ini kan yang namanya bisnis MLM, kadang orang nggak tertarik duluan, memandang sebelah mata dan masih banyak sekali alasan lain. Nah, bagaimana cara kita untuk meyakinkan ke mereka selain dari manfaat produknya? Karena ini juga kan produk baru, Pak. Terima kasih jawabannya. Salam dari Taiwan. Wah, itu siapa yang nanya itu tadi? Maaf. Bu Anggrek. Bu Anggrek ya. Bu Anggrek. Saya sebenarnya pingin sih jawab gini, cuma ini jawabnya harus panjang ya. Nah, kebetulan kabar baiknya ada juga videonya. Sudah ada videonya di YouTube. Nah, cuma saya nggak tahu tuh link YouTube-nya Pak Ferdi yang tahu. Waktu itu yang bicara saya sih di kantor. Jadi bagaimana caranya kita meyakinkan orang gitu ya. Saya kalau cerita lagi di sini jadi panjang. Tapi gini Bapak dan Ibu, saya singkatin aja gini. Saya tidak pernah meyakinkan orang di bisnis MLM, tidak pernah. Saya selama karir saya 27 tahun tidak pernah sekalipun saya meyakinkan orang lain tidak. Cara saya bukan meyakinkan orang lain, cara saya meyakinkan diri saya sendiri. Karena kalau saya yakin, nah itu gimana cara meyakinkan diri sendiri itu nantilah, tonton aja videonya. Tapi kalau saya yakin Bapak dan Ibu, orang lain juga yakin. Orang lain hanya mau mengikuti orang yang yakin. Orang lain tidak mau mengikuti orang yang tidak yakin. Itu terbaca dari aura kita. Gitu. Pada saat kita yakin, orang itu akan, Yaumil yakin ya, gitu. Yakin dengan apa yang dia katakan. Gitu. Mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat dari awal sampai akhir. Suara saya tidak bergetar sedikit pun, karena saya yakin. Tapi kalau saya tidak yakin, suara saya pasti bergetar. Kalau saya bergetar itu ditangkap gelombang getaran tadi. Si Yaumil nggak yakin nih. Gitu. Nah, kalau si Yaumil nggak yakin, dia nggak akan join. Tapi karena saya yakin, saya bisa meyakinkan orang. Tanpa saya meyakinkan orang pun, mereka sudah yakin karena saya yakin. Nah, bagaimana cara meyakinkan diri sendiri itu? Cara terbaik nih, banyak cara, tapi cara terbaik saya hanya bicara cara terbaik aja karena waktunya juga terbatas. Cara terbaik satu-satunya cara terbaik adalah hadir ke pertemuan.
Nggak ada ceritanya. Kita mau meyakinkan diri sendiri, tapi kita tidak pernah mengisi apa yang ada di antara dua telinga kita ini. Dua telinga kita kan otak ya. Kita nggak pernah mengisi otak kita dengan pengetahuan. Gitu. Hanya pengetahuanlah yang bisa membuat kita tambah yakin. Nah, sayangnya kita nggak pernah hadir ke pertemuan, sehingga akhirnya kita tidak pernah mengisi otak kita dengan ilmu-ilmu, dengan pengetahuan-pengetahuan, akhirnya ya membuat kita akhirnya tidak yakin. Hadir ke pertemuan itu penting sekali untuk menambah ilmu, untuk membuat kita termotivasi, karena kita ngelihat malam hari ini siapa yang nggak termotivasi melihat Pak Adam jadi star baru, ya kan? Udah 5 orang yang membuktikan jadi star. Sebentar lagi sponsor saya, entah malam ini, entah besok, paling telat jadi warrior. Saya semangat banget waktu saya dengar, saya tepuk tangan segembira-gembiranya waktu saya dengar sponsor saya jadi warrior. Kenapa? Karena pada saat dia sudah bisa membuktikan, beliau sudah bisa membuktikan jadi warrior, berarti saya juga tinggal nunggu giliran saya akan jadi warrior. Saya dulu pernah punya cerita gini ya, Ibu, saya cerita sedikit aja. Di Martapura itu, mereka kalau menggali gali intan itu, si penggali intan itu tidak kalau dia ketemu intan ya, atau penggali emas dimanapun lah seluruh dunia, itu pada saat dia menemukan emas gitu ya, itu mereka tepuk tangan gitu. Teman-temannya tepuk tangan. Kenapa? Karena menyemangati teman-teman yang lain bahwa tempat mereka menggali itu ada emasnya. Gak boleh diam-diam, terus disembunyikan intannya atau emasnya disembunyikan, gak boleh. Mereka harus tepuk tangan, menyemangati bahwa mereka menggali di tempat yang tepat. Jadi waktu saya mendengarkan sponsor saya jadi warrior, saya tepuk tangan banget. Kenapa? Karena saya sudah ada di kolam yang tepat. Buktinya sponsor saya bisa membuktikan dia jadi warrior. Tinggal giliran saya nanti, giliran Pak Adam, giliran Ibu Anggrek, giliran Pak Umar, giliran Pak Hamid. Tinggal nunggu giliran aja kok. Masalahnya kita mau nggak secepat mungkin mencapai giliran itu. Oke, jadi saya nggak mau cerita panjang lebar, nanti tonton videonya aja ya. Minta link YouTube-nya juga dari upline Anda, tapi pasti kita meyakinkan diri sendiri dulu Bapak ini melalui pertemuan yang paling efektif. Oke. Terima Sudah kasih ada tuh, Pak. pertanyaannya. Sorry Pak Yomil, udah ada, saya kasih di chat itu linknya ke channel FHI. Oh, iya. Terima kasih Pak Terima kasih, Umar. Pak Umar. Ini, kata Bu Anggrek, terima kasih Pak, ya, luar biasa ya. Terima kasih Pak Sama-sama, Bu motivasinya Anggrek. juga. Baik, sepertinya waktunya sudah cukup ya Pak ya, ini sudah lebih 10 menit, sudah jam 9 lebih 10 Iya. menit. Mbak Sinta, sebentar, saya mau Boleh? mengingatkan 2 hal aja. Yang pertama adalah Boleh. kita masih punya promo Turki ya. Nanti kalau kita tidak jelaskan Turki malam hari ini, tapi coba tanya ke orang yang mengundang Anda bagaimana caranya kita bisa berangkat ke Turki. Satu yang mau saya ingatkan. Yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak semua, kita tanggal 12-13 Desember besok itu ada acara di Jakarta namanya Speak and Grow Rich. Bisa dipasang nggak itu? Sebentar ya Pak. Ini acara Bapak dan Ibu, ini acara pertama ya, acara pertama yang akan kita adakan di Indonesia ya. Ini training pertama kita. Pastikan Anda jadi bagian dari sejarah Bapak dan Ibu. Ya, Anda jadi bagian peserta dari sini karena Anda adalah sejarah pertama yang ikut training. Ya, jangan sampai Anda nggak ikut. Ini hanya terbatas untuk 50 orang. Ya, harga 200.000 untuk 2 hari, ya makan 2 kali, 4 kali snack itu murah sekali dan ini disubsidi oleh perusahaan. Ya, harganya saya tahu ya jauh lebih mahal daripada 200.000. Saya tahu. Perusahaan sudah cerita ke saya dan 200.000 itu murah banget. Apalagi Anda dapat ilmu gratis. Jangan sampai Anda tidak ikut. Ya, saya yakin sekali nanti kalau Anda sudah ikut di sini, Anda keluarnya itu jauh lebih percaya diri, jauh lebih ya bisnis Anda bisa jauh lebih berkembang pesat karena Anda sudah tahu ilmunya, sudah tahu motivasinya dan sebagainya. Nah, jangan sampai ini Anda tidak ikut. Pastikan Anda ikut. Daftar segera ke Ibu Sinta, bukti transfernya langsung dikirim ke Ibu Sinta dan segera hadir ke Jakarta nanti. Ini sudah banyak yang ada di Bali, di Jawa Timur sudah mulai mau datang. Mudah-mudahan yang dari Pontianak juga sudah mau datang, mudah-mudahan yang dari Pangkalan Bun juga bisa ikut dan dari kota-kota lain juga bisa ikut. Nah, Jakarta nggak boleh kalah gitu. Jakarta kan tuan rumah nih, masa dari 50 peserta itu Jakarta cuma 10. Bekasi aja mau ngirim 10 orang, masa Jakarta cuma 10. Kan buat saya memalukan sih sebenarnya gitu kalau Jakarta cuma 10, Bekasi aja 10. Ayo Jakarta, segera daftarkan diri Anda ke acara di Sofian besok tanggal 12 dan 13 Desember. Itu aja sih Mbak Sinta, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yaumil. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Muhammad Samsul ya. Katanya acaranya mulai jam berapa Pak? Jadi
Oh iya, itu 2 hari itu kita mulai jam 8 pagi, Pak. Jam 8 pagi kita sudah registrasi, dan kita selesai jam 6 sore. Jadi benar-benar padat acaranya. Ya, padat sekali. Itu 2 hari kita selesai jam 6 sore. Bahkan hari terakhir kita bisa selesainya jam 8 malam. Jadi 8 pagi sampai jam 8 malam. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin nanti jika ingin mengetahui info selanjutnya bisa langsung menghubungi saya saja ya Pak ya. Ini saya catat nomornya, bisa nanti Ibu dan Bapak semua save. Ya nanti bisa misalnya ada mau menanyakan tentang training nanti bisa menghubungi saya, atau info-info lainnya bisa langsung menghubungi saya. Baik, kalau begitu saya tutup Zoom malam ini, pada malam hari ini ya Pak Yaumil ya. Ya, Mbak Sinta. Baik, ya terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu. Selamat malam, terima kasih Pak Yaumil. Terima kasih Mbak Sinta, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Yaumil. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Yaumil. Terima kasih Pak Hendra. Selamat Pak Hendra. Erin. Selamat Pak Hendra. Dadah. Cinta katanya udah hilang belum? Belum Pak. Udah, saya mau Zoom meeting lagi. Saya pamit duluan ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Thank you, Pak. Sudah. Assalamualaikum.